Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas saham yang banyak digemari atau dijadikan favorit oleh para investor Indonesia karena mereka banyak menganggap bahwa para pendiri ataupun tokoh-tokoh yang ada di Astra International ini ataupun yang lulusan dari Astra International ini banyak menjadi orang-orang yang berhasil dalam dunia investasi. Nah, hari ini kita akan mengulik lagi tentang keadaan atau kondisi perusahaan Astra International ini berdasarkan laporan keuangan tahunannya, laporan keuangan tahun 2023. Kita mulai saja untuk materi yang berupa beberapa perusahaan yang kita anggap bagus dan punya evaluasi baik, maka nanti akan kita banyak bahas berupa POD ya. Kalau yang berupa reals itu mungkin yang saham-saham yang sekilas pintas untuk kita ketahui saja. Baik, sekarang kita lihat dulu. Menurut laporan keuangan tahunan, nilai buku dari Astra International ini per lembar sahamnya itu adalah Rp4.906 ya, Rp4.906 per lembar sahamnya ya. Kalau kita hitung ini, kalau saya menganggap ya, untuk saham dengan nilai di bawah 100 ya, saham dengan nilai per lembar sahamnya itu baik keuntungan ataupun nilai bukunya, maka saya anggap itu harganya harga murah, saham murah ya. Maka itu kita anggap saja harganya bajai ya. Tapi kalau 100 sampai 1000 itu saya menganggap nilainya seperti Avanza. Nah, di atas 1000 itu kita anggap ya barang-barang mewah atau lux. Kenapa? Karena hasilnya itu termasuk besar ya. Baik, nah sekarang kita lihat dari segi Astra International. Nilai bukunya itu Rp4.906 ya, Rp4.906. Sedangkan masyarakat menghargai sekarang di harga Rp5.175. Kita bandingkan. Jadi nilai masyarakat menghargai sekarang itu dia berada sedikit di atas dari harga wajar. Nah, kita kelompokkan di sini, saya menganggap masih dia berada di harga wajar karena hanya 5% di atas dari nilai bukunya. Jadi kita anggap di sini harganya masih wajar. Jadi untuk Astra International ini harga berdasarkan nilai bukunya itu harga wajar. Bagaimana dengan harga sekarang dibandingkan dengan keuntungannya ya? Harga yang ditetapkan sekarang dibandingkan nilai keuntungan per lembar saham atau earning per share, maka itu nilainya harga sekarang 6 kali lebih tinggi daripada harga per lembar sahamnya ya. Lalu harga wajarnya berapa? Harga wajarnya itu adalah Rp8.358.
Nah, harga wajarnya adalah Rp8.358. Berarti di sini kita punya diskon ya. Kalau di sini tadi kan lebih sedikit 5%, maka kita anggap masih wajar. Tapi kalau untuk nilai IPS ya, earning per share itu dikurangi, berarti kita punya diskon ini 38%. Jadi harga 5.175 itu lebih murah 38,1% dari harga wajarnya ya. Berarti termasuk besar, diskonnya termasuk besar ya. Sekali lagi, diskonnya termasuk besar. Kita ulang sedikit lagi. Perusahaannya termasuk perusahaan yang berkembang, kemudian valuasinya murah. Kita lanjut. Sekarang kita membahas dari segi dividen ya. Dari segi dividen ini Astra International itu membagikan tahun yang lalu kalau tidak salah itu 89%. Jadi DPR-nya 89%. Kita anggap saja mungkin seperti tahun lalu. IPS tahunan kita kalikan persen dividen itu 89%, maka kita dapati Rp743. Jadi untuk dividen setahunnya itu Rp743 ya. Sekarang dividennya berapa? Persen dividen per tahunnya berapa kalau kita masih membandingkan dengan harga sekarang ya, di harga sekarang 5.175. Maka kita mendapati bahwa dividennya ini sebesar 14%. 14% itu termasuk sangat besar ya. Sangat besar dividen. Banyak yang mengatakan bahwa minimal dividen itu sebenarnya untuk bisa mengikuti arus suku bunga itu ya sekitar 6%. Jadi kalau mau tidak terkena inflasi, maka seharusnya kita mencari emiten yang minimal 6%. Nah, kalau ini kan 14%, berarti dia sudah sangat memenuhi kriteria. Baik, kita ulang sebentar. Jadi valuasinya murah ya. Valuasinya ini murah. Meskipun berdasarkan book value itu harga wajar, valuasinya murah, kemudian dividennya besar. Ini berarti sudah masuk dalam kriteria kita, bisa untuk kita investasi. Untuk sampai di sini dulu ya, bisa untuk investasi ya. Kemudian kita lihat lagi dari segi hutangnya itu 47%. Oke, 47% hutang berbunga ya, itu kita anggap sangat murah. Kan biasanya dianggap hutang berbunga itu membahayakan apabila sudah lebih dari 100%. Ini 47%, berarti DER-nya murah. DER-nya kecil. Kemudian liabilitas hutang ini memang kalau kita anggap di sini memang ada agak besar, hampir 100% ya. Kalau saya sendiri secara pribadi menganggap kalau liabilitas itu 100 pun, liabilitas ini tanggungan ya, hutang dalam artian tidak berbunga katanya ya, hutang tidak berbunga itu bisa aja besar. Tapi kalau saya sendiri tetap memprioritaskan bahwa hutang itu jangan lebih dari 100%. Kenapa?
meskipun tidak berbunga, tetapi kalau itu sebuah hutang ya tetap bermasalah juga ya sebenarnya. Oleh karena itu saya menganggap ini kalau 98 ini sudah kuning lah istilahnya, itu sudah awas. Nah, memang kecil, hutang berbunganya kecil, tapi liabilitasnya awas, perlu perhatian ya, perlu perhatian. Kemudian yang berikutnya kita juga melihat ke segi masyarakat, kepemilikan di masyarakat. Nah, ternyata ASII ini telah melalui banyak halangan, rintangan dan macam-macam, melalui banyak perubahan ekonomi ya, termasuk krisis 98, kemudian krisis 2008, 2020 ya. Namun masih bisa bertahan. Tapi banyak yang beranggapan bahwa kepemilikan masyarakat itu sebaiknya kecil ya, sebaiknya kecil. Nah, kalau saya pribadi, saya menganggap bahwa kepemilikan masyarakat itu sebaiknya juga kecil. Kalau di sini pengendali memang masih menguasai. Kalau saya pribadi, untuk kepemilikan masyarakat itu di atas 40%, saya sudah agak was-was ya, agak hati-hati. Tapi perusahaan ini memang perusahaan besar ya, memang kepemilikan masyarakat ini besar. Jadi kalau saya sendiri nih ya, saya menganggap bahwa kepemilikan masyarakat ini termasuk besar ya, meskipun pengendalinya masih ada. Dan bagusnya ternyata saham yang beredar di KSEI yang ada di bursa itu, yang ditradingkan itu dari keseluruhan hanya 45% juga. Artinya apa? Pengendali tetap mengendalikan. Nah, sekarang kelebihannya di sini. Meskipun di masyarakat itu 45%, tetapi pengendali tidak meletakkan saham mereka di bursa. Artinya apa? Mereka tidak trading. Mereka betul-betul memegang sahamnya. Jadi oleh karena itu meskipun 45% ini berada di masyarakat, tetapi pengendali tetap menguasai ya, pengendali tetap mengendalikan. Kepemilikan masyarakat besar, tetapi pengendali tetap ya, pengendali tetap ya. Artinya apa? Artinya pengendalinya tetap menguasai perusahaan ini. Bukan kepemilikan masyarakat banyak tapi pengendali tidak bisa berbuat, tetapi ini pengendali tetap menjadi pengendali ya. Memang di sini awas, utang tak berbunganya juga besar. Oleh karena itu saya tetap secara pribadi dengan melihat ini tetap menganggap bahwa perusahaan ini masih layak untuk diinvestasi, karena melihat potensi dari dividennya yang besar, kemudian valuasinya yang murah karena diskonnya besar, meskipun sedang berada di nilai bukunya yang wajar, tetapi ini layak untuk diinvestasi. Namun saya secara pribadi saya tidak berusaha untuk masuk di saham ini. Sekarang kita cek dari segi chartnya. Nah, dari segi chart harga sekarang
katanya dengan harga sekarang berada di diskon 38%. Dan menurut chart ini juga sudah turun agak dalam juga ya. Nah, memang mungkin ini juga saatnya bagi mereka yang ingin masuk di saham ini bisa masuk ya. Kemudian kita cek ke bawah lagi sedikit. Di sini juga bandar valuasi bandar, nilai bandar ini sudah mulai melandai. Mungkin bandar sudah mulai akumulasi katanya, tapi saya tidak terlalu berfokus pada itu. Kita ingin melihat bahwa berdasarkan chart harga memang sudah turun ya, harga sudah turun. Kemudian apa tadi sudah besar, apa tadi diskonnya besar, jadi memang patut untuk dibeli bagi yang mau berinvestasi di sini ya. Satu hal yang saya masih lupa bahwa oke, sampai di ini mungkin saya salah data. Baik, jadi kesimpulannya, bagi yang ingin berinvestasi, ini saham ini salah satu yang bisa untuk diinvestasi karena harganya sedang di bawah, sedang diskon. Kemudian harga secara chart juga turun. Kemudian potensi dividennya besar. Meskipun sekarang ini kita tahu bahwa berita-berita banyak yang menyudutkan Astra International karena permasalahan-permasalahan, termasuk salah satunya itu adalah adanya laporan yang tidak benar oleh Daihatsu terhadap laporan hasil uji kelayakan mobil mereka. Bahkan banyak yang ditarik kemarin ya, itu kemarin juga berpengaruh. Tapi secara valuasi tetap saja kelihatannya prospektif menurut saya ya, meskipun diterpa oleh ada juga kedatangan mobil BYD juga ya. Tapi yang namanya Astra International ini subsektornya banyak ya, anak usahanya banyak, jadi tidak hanya di situ, mereka kumpulan dari berbagai macam sektor dan hasilnya seperti ini tadi. Baik, ini adalah disclaimer on bahwa apa yang kita bahas kali ini adalah analisa berdasarkan data-data angka kuantitatif dari laporan keuangan. Ini adalah second opinion bagi Anda untuk pertimbangan untuk melakukan aksi baik beli atau jual. Tapi ini bukan perintah, ini hanya sebuah pertimbangan, second opinion. Segala tindakan yang dilakukan oleh investor adalah tanggung jawab masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.